anak-anak kita itu hanya bisa menjawab 42 soal. Dari? Tapi karena mutu dan uang itu sejalan. Karena dana BOS yang diberikan ke sekolah itu tidak mampu menutupi semua kebutuhan. Oke. Terima kasih Bang Mursal atas kedatangannya. Ini Bang Mursal adalah Kabid GTK. Apa itu GTK, Bang? Guru Tenaga Kependidikan. Guru Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Oke. Hari ini kita kepingin bincang-bincang Bang Mursal menyangkut dengan soal mutu pendidikan. Salah satunya baru-baru ini ada 2 sekolah di Aceh, terutama SMA Fajar Harapan dan SMA Modal Bangsa, itu menyelenggarakan tes masuk pakai CAT, ya, komputer asisten tes. Nah, itu gimana? Bisa dibagi nggak pengalaman? Kalian ini kan pertama kan? Iya, pertama kali. Bisa ini. nggak dibagi pengalaman itu? Ya, terima kasih Pak Muklis sudah mengundang saya ke Sago TV ID ya. Podcast ya. Tahun ini agak sedikit berbeda untuk penerimaan siswa baru di Fajar Harapan dan Modal Bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa 2 sekolah ini merupakan sekolah favorit berasrama yang ada di Aceh yang jumlah pesertanya itu melebihi daripada daya tampung. Jadi dasar dari itu kita membuat tes untuk menseleksi anak-anak yang akan kita terima di situ. Karena ini sekolah berasrama, jadi dia tidak melihat anak-anak yang ada di sekelilingnya atau istilahnya yang lokasi-lokasi sekolah, tetapi dia lebih cenderung melihat pada kemampuan si anak yang akan dibentuk. Jadi yang daftar bisa dari mana saja? Bisa dari mana aja, dari 23 kabupaten kota yang gitu? mendaftar. Berapa yang daftar? Jumlah peserta yang mendaftar untuk kedua sekolah tersebut ada 622 orang. Tinggi sekali animonya ya? Ya, daya tampung kita cuma hanya 250. Ya, jadi yang terbanyak daftar dari mana? Banda Aceh. Yang sedang? Yang sedang Aceh Utara. Berapa? Kalau di Aceh Utara dari data yang kita dapat di sini, yang sedang saya baca Biren ada 21, Lusmawe 21. Yang paling sedikit peminatnya daftar ke sana? Yang paling sedikit ini Aceh Timur 1 orang. Oh, tapi jangan salah, di Aceh Timur ada sekolah favorit yang unggul itu MAN ya. Makanya mereka sudah tertampung di sana, MAN Cendekia. Tapi penting supaya di daerah-daerah tertentu itu harus merata sekolah. Harusnya seperti itu Pak Muklis. Jadi di setiap sekolah itu harusnya ada satu sekolah yang memang favorit yang mungkin mutunya itu sama seperti yang ada di Musa atau Fajar Harapan. Jadi nggak semua kemari. Iya, nggak semua kemari. Karena kemari kan kosnya bertambah besar juga untuk anak-anak ini. Dari tes tersebut ada sekitar 622 orang yang ikut tes. Dari yang lulusan SMP ada 345 orang. Yang lulusan MTS itu ada 277 orang. Yang ikut tes ini nggak sembarangan anak bisa masuk kemari. Mereka itu nilai rapornya dulu. Oke, ada proses administrasi juga. Ada proses administrasi. Kalau administrasi dia lulus, baru dia bisa ikut tes. Kita memberi mereka itu 100 soal dengan kategori sedang. Jadi dari 100 soal tersebut, rata-rata anak-anak kita itu hanya bisa menjawab 42 soal. Dari? 100 soal. Oke, berarti nggak sampai 50% ya? Tidak sampai. Maksudnya ini kondisi yang sangat memprihatinkan karena kami beranggapan bahwa soal yang kami uji ini soal mudah. Yang sebelumnya sudah kita coba uji kepada anak-anak kelas 1 yang sudah ada di Musa dan Fajar Harapan. Tetapi nilai yang kita dapat hanya 42,44. Sehingga passing grade kelulusan di Fajar Harapan itu 45 sekian. 45, sedangkan di Musa 41. Berarti lebih tinggi Fajar Harapan ya? Iya, Fajar Harapan. Jadi kita turunkan, pertama kita kunci 60, kemudian nggak ada yang lewat passing grade. Turunkan lagi. Dan yang tertinggi ini atas nama Muhammad Kafkah Faras dari MSen 1 Modal Banda Aceh. MSen Modal Banda Aceh. Dan juga ini menarik juga Pak Muklis. Kalau kita lihat jumlah peserta yang ikut dan latar belakang sekolahnya umumnya dari swasta. Hampir 75% dari swasta. 75% dari swasta. Itu yang lolos ke Fajar Harapan dan Modal Bangsa itu dari sekolah swasta. Dari SMP swasta atau MSen swasta. Kenapa kok bisa terjadi itu? Jadi ini kan persoalan pendidikan gratis yang sudah agak membuat pendidikan kita babak belur. Kalau swasta ini kan ada uang tambahan.
Jadi mereka ada uang tambahan untuk ekstrakurikuler, Iya, ada uang tambahan untuk les. Sedangkan kalau di sekolah negeri nggak boleh melakukan pengutipan apapun. betul. Tempo hari ya untuk uang komite Dimosa pun yang sudah berjalan sekian tahun, tapi tahun ini bisa dibut. Saya dengar juga di Banda Aceh beberapa sekolah negeri rombelnya itu makin lama makin berkurang. Makin. Karena mereka pindah ke sekolah Swasta. swasta yang lebih menjanjikan. Padahal di situ pengutipan uangnya lebih besar. Pastilah. Nah, tetapi karena mutu dan uang itu sejalan. Karena dana bos yang diberikan ke sekolah itu tidak mampu menutupi semua kebutuhan di sekolah itu. Dalam hal ini kan partisipasi Masyarakat yang orang sangat tua dibutuhkan. itu kan sebenarnya penting ya. Ya, tapi ini kan kita bicara di sekolah di kota. Tapi kalau di desa, anak aja untuk sekolah aja susah, Pak. Apalagi Bang kita Mursal, kutip uang. bisa nggak saya mengatakan bahwa mutu lulusan SMP di Aceh Iya. itu lebih tinggi mutunya sekolah swasta SMP-nya Iya, dengan sekolah negeri? bisa, Pak. Karena indikatornya yang tadi Ya, itu. sebelumnya kita kan nggak pernah tahu bagaimana sih kemampuan anak-anak SMP kita sebelum masuk ke SMA. Nah, karena kita selalu jadi masalah saat nanti anak itu masuk ke perguruan tinggi. Kita sudah Iya, dapat iya. masukan ini kualitas mutu pendidikan anak lulusan SMA sangat rendah gitu kan. Itu sama dengan Iya. kita diskusi di awal tadi. Iya. Di Aceh mulut kemenang hampir 18% anak-anak nggak bisa baca Al-Quran. Iya. Tapi nggak ada regulasinya. Nggak ada regulasinya. Sedangkan orang untuk naik caleg, naik bupati ada regulasinya. Harus wajib baca Al-Quran. Iya, Anak nggak betul. ada regulasi. Betul, itu dia. Jadi Jadi kan nggak mungkin anak-anak dengan ini di Banda Aceh 42 kita nggak tahu anak-anak yang di luar Banda Aceh yang bukan di kelas favorit. Bayangkan 42 kami harus dikasih tempo waktu 3 tahun harus meningkatkan anak-anak ini jadi 75. Hanya 3 tahun. Harusnya dari SD, SMP harus di situ dulu. Jadi kalau masuk ke kami itu nggak barangnya kurang bagus, kami nggak ada waktu lama Cuma untuk 3 prosesnya tahun. untuk bagus lagi. 3 tahun, Bang Bis. Jadi ini mungkin jadi perhatian kita semua bahwa kondisi pendidikan ini nggak bisa dilihat sepotong-potong, Pak. Itu dia. Betul. Dan itu ya karena memang kan pendidikan ini ada PAUD hingga perguruan tinggi. Iya. Ada jenjang Ada ya. jenjangnya. Kemudian Ada tapi mana persoalan penanggung jawab beda-beda kan? Ya, itu dia jadi masalahnya. SD sampai dengan SMP itu tanggung jawab kabupaten kota. Kabupaten kota, bupatinya. SMA provinsi, perguruan tinggi, Pendidikan tinggi. pendidikan tinggi pemerintah pusat. Tambah kemenak lagi. Tambah kemenang. MTS. Kalau di kita tambah satu lagi, Pak Muklis. Apa itu? Daya. Oh iya, dia perbatasan pendidikan daya. Iya, jadi APS kita, angka partisipasi sekolah kita sekitar 83,4%. Kan kita beranggapan bahwa ada sekitar 16% anak Aceh ini nggak sekolah. Enggak, mereka di Masuk daya. daya dan itu enggak Pernah ada terhitung, porsi. nggak ada porsi dan nggak bisa kita ukur mutu di daya karena kita nggak ada Enggak ada ngukur. kewenangan itu. APM daya kita nggak pernah ukur. APK daya kita nggak pernah ukur. UN daya kan nggak pernah ada juga. Iya. Jadi kan makanya Iya. sangat kompleks kalau kita ingin mengukur mutu. Dan pun nggak bisa kita ukur hari ini, Pak Muklis. Apa yang kita buat hari ini, apa yang kita buat tes di Mosa dan Fajar Harapan baru kita tahu 3 tahun ke depan. Betul. Apa yang terjadi hari ini? Misalnya hari ini kita tes dengan 100 soal, anak-anak kita yang lulusan SMP mampu menjawab 40 soal. Iya. Ini 3 tahun kemudian mereka kan tes perguruan tinggi. Tes perguruan tinggi di situ baru tahu. Oke. Ya itu dia. Betul. Jadi memang bagaimana cara supaya apa istilahnya ya, pengukuran perangkingan kan menjadi beda juga ya. Karena yang diukur secara nasional kan Aceh. Mutu pendidikan Aceh kan nggak disebut mutu pendidikan SD, SMP. SMA. Nah itu gimana cara kita keluar dari cara pandang itu? Ya, kita kan akan banyak menerima kritikan itu nanti saat tes SBMPTN. Nah, yang sekarang namanya SBMPT kan. Saat anak-anak lulusan SMA, MAN itu masuk ke perguruan tinggi, lalu bahwa di situ anak-anak kita nilainya rendah, nilainya tidak mampu bersaing. Ini kan di situ sering kita mendapat kritikan dan itu sebagai masukan untuk kita juga. Betul. Tetapi kita harus melihat ke bawah, Pak. Prosesnya dari pertama dari PAUD. dia TK, PAUD dia makan apa di sana? Betul. Makanannya gimana? Kemudian dari SD, apalagi wilayah stunting. iya, di SD-nya seperti apa? Kemudian masuk dia ke SMP, baru masuk ke SMA yang menjadi kewenangan kita. Sehingga saya rasa pemisahan kewenangan ini perlu ditinjau kembali, Pak.
khusus untuk pendidikan. Harus ada satu sudut atau satu sisi itu yang dimana pemerintah provinsi bisa mengintervensi juga kabupaten. Kabupaten juga bisa memberi masukan ke pemerintah provinsi apa yang harus dilakukan. Sudah. Tapi oke, lanjut. Ya, selama ini kan umpama kalau bilang anggaran kita hanya bisa kita gunakan untuk SMA, SMK dan SLB. Kita ingin mengintervensi SMP, nggak bisa, nggak ada nomenklatur. Di kabupaten juga seperti itu, dia ngelihat gimana sekolah SMA ini kami mau bantu, nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini yang kita saya rasa perlu ditinjau kembali. Apakah ada hubungan dengan pendanaan? Sangat berhubungan. Apa? Dari sisi apa? Yang pertama dari sisi pendanaan itu bagaimana yang di tingkat provinsi ini bisa membiayai, membantu SD, SMP. Begitu juga demikian jika ada yang daerah yang sekolah SD dan SMP-nya sudah bagus, sudah jenuh, dia bisa membantu ke tingkat SMA. Itu pendanaan. Ya, kalau misalnya, saya potong. Kalau misalnya pendanaannya tetap jalan seperti ini, dinas pendidikan concern hanya untuk SMA, SMK dan SLB. Ya. Apakah ini mutunya begini-begini terus atau mungkin bagaimana? Atau ada nggak cara lain? Kalau kita lihat seperti sekarang nih, kita jumlah daya tampung kita ini sudah lebih. Sudah ada daya tampung kita, udah. Tetapi siswanya banyak yang masuk ke sekolah kemenak, ada yang masuk ke sekolah bagi-bagi. Konvensional, terbagi-bagi. Di sini kita sudah nggak ada koordinasi. Kadang-kadang kemenak lebih cepat menerima siswa supaya siswanya ada. PPSB. Ya, itu contohnya, contoh kecilnya. Kita belum lagi berbicara yang masalah kurikulumnya, Pak. Coba Pak bayangkan sekarang, anak-anak mulai dari kelas SMP itu udah dihadapi dengan matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, semuanya di SMA juga sama. Tetapi saat masuk perguruan tinggi hanya 4 variabel yang dites. Betul. Matematik, bahasa Inggris, kemampuan bahasa Indonesia, dan kemampuan penalaran. Belajarnya semua. Ini kan menghabiskan waktu si anak itu juga. Nggak konsistensi antara apa yang diajari di sekolah dan apa yang diukur ke perguruan tinggi. Jadi akhirnya apa? Bimbel lah yang solusinya. Anak-anak menambah ketidakpemahaman dia tentang matematik ke bimbel. Menambah ketidakpemahaman dia bahasa ke pusat bahasa. Kan akhirnya pendidikan non formal mereka lari ya, Pak. Bukan lagi ke pendidikan formal. Bimbel itu kan pendidikan non formal. Dan trennya arahnya ke situ. Makanya kalau kita nggak mau memperbaiki, nggak mau bergerak untuk berubah merdeka betul-betul, agak sulit ya. Betul. Dan tadi apa yang Pak Musa bilang? Bicara mutu seringkali pendidikan Aceh itu kan dengan IPM. Ya, IPM. Nah, indeks pembangunan manusia. Ya. Ada sinyal IPM kita tinggi. Iya. Pada sisi lain orang pendapat nih kok mutu kita, pendidikan kita rendah. Iya. Sedangkan yang diukur IPM ya. Nah, ini gimana bisa Jadi dijelaskan? dalam IPM itu kan kita ketahui bersama bahwa ada 3 variabel diukur. Pertama daya beli, kemudian pendidikan dan kesehatan. Di pendidikan itu kita lihat lagi, di dalam pendidikan apa yang diukur? Cuma 2 variabel. Harapan lama bersekolah dan rata-rata lama bersekolah. Untuk meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama bersekolah itu penyediaan sarana dan prasarana. Fisik. Nah, sedangkan jadi, pelatihan itu nggak masuk di IPM. Sedangkan dalam pendidikan itu ada 4 pilar kita. Pertama, peningkatan akses, itu nyambung dengan IPM. Kemudian baru peningkatan mutu. Kemudian peningkatan akuntabilitas. Baru terakhir pendidikan Islami. Pendidikan Islami sudah masuk dalam 4 pilar itu. Jadi yang selama ini kita ukur IPM itu hanya korelasi dengan salah satu dari 4 variabel itu akses. Bagaimana dengan fasilitas yang ada sekarang kita memastikan berapa tahun si anak kita ini akan sanggup sekolah. Dan rata-rata orang yang Aceh yang sekarang bersekolah umurnya berapa tahun. Sedangkan peningkatan mutu itu sangat variatif. Ya, kalau kita mengukurnya, kita mau lihat dari sudut apa? Apa dari sudut lulusan? Apa dari sudut lulusan itu bekerja? Apa dari sudut lulusan itu masuk ke perguruan tinggi? Mana yang mau kita ukur? Selama ini kan cuma di jenjang SMA yang kita ukur. Di jenjang SD kita nggak pernah mengukur. Di jenjang SMP nggak pernah ukur. Kenapa? UN kan nggak ada lagi. Siapapun harus lulus. Selesai nggak selesai kurikulum di SMP tetap dia harus lulus, kecuali kalau dia ada berbuat salah, ketangkap atau bermasalah narkoba, itu baru dia nggak luluskan. Tapi kurikulum mewajibkan dia harus keluar, harus selesai, harus tuntas. Akibatnya apa? Anak-anak di SMP kadang masuk SMA itu ada yang nggak bisa membaca,
Masih ada di Aceh? Ada. Kalau di pedalaman ada. Itulah kurikulumnya tidak tuntas. Harusnya tuntas di SD, masuk di SMP, tuntas di SMP baru masuk ke SMA, tuntas di SMA baru masuk ke perguruan tinggi. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kan karena kita berbicara hak azazi tadi, Betul. nah, mereka harus selesai. Mau bisa nggak bisa tetap harus keluar dari SMP. Itu dia. Misal karena abang kan menggawangi guru tenaga pendidikan. Iya. Tentu persoalanmu tuh kan nggak bisa lepas dari persoalan dua Guru, tadi, iya. tenaga pendidikan dan guru. Nah, di Aceh ini apakah gurunya mencukupi ya Atau kan? kurang? Atau kurang? Jadi kalau bicara soal guru cukup atau kurang itu agak spesifik. Kalau di kota guru lebih. Kalau di desa guru Nggak kurang. cukup. Nah, kalau guru biologi, kimia, matematika, Lebih. bahasa Inggris, matematik ya, itu lebih. Karena semua universitas yang perguruan tinggi yang ada di kita bilang di Aceh ini menciptakan guru-guru tersebut. Tapi giliran kita bicara guru SLB ada, guru seni kita kurang, guru sejarah kita kurang, geografi, guru BK itu kurang. Nah, bicara lagi. Tapi diulang itu, mungkin guru-guru yang kurang itu kan anak-anak sekarang bisa daftar. Guru seni itu kurang. Kemudian guru geografi kita kurang, guru BK kita kurang, guru sejarah kita kurang, guru PPKN kita kurang, guru bahasa Indonesia kita kurang. Yang dulu dianggap tidak favorit itu memang kurang gurunya karena nggak ada perguruan tinggi yang menciptakan memproduksi itu. Tapi kalau matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris itu banyak karena semua universitas memproduksi itu dan sampai hari ini masih memproduksinya. Sedangkan daya tampung kita itu sudah sangat terbatas untuk guru itu, udah berlebih. Tapi masih diproduksi ini. Sehingga saya rasa perlu juga memorandum untuk melihat kembali kebutuhan guru itu di lapangan ya kondisinya. Tapi pada tahun ini kita ada menerima guru semua sekitar 6.000 lebih P3K. Oh, berarti sekarang kekurangan guru PNS itu disisiati dengan rekrut guru P3K. Udah kita terima dan yang saya katakan tadi, kita udah siapkan formasi, memang stoknya nggak ada. Akhirnya guru-guru di Aceh belakangan kan yang masuk itu kan dari luar, betul? Enggak. Kalau P3K dia khusus hanya guru yang sudah ada mengabdi di di sekolah setempat. Nggak ada masuk dari luar. Dan sebenarnya kalau kita butuh guru masuk dari luar itu guru SMK. Karena kita memang nggak ada fakultas itu guru produktif ya. Baru hanya di UIN kalau nggak salah saya yang menciptakan guru SMK itu baru satu jurusan. Guru SLB itu sangat kita butuhkan. Selama ini kan guru kelas yang ngajar SLB. Bagaimana bayangkan guru kelas dia mengajar untuk anak bisu atau dia mengajar untuk anak yang dan itu tidak bisa melihat. Faktanya ada gitu ya. Faktanya itu ada. Itulah kondisi kita. Banyak sektor yang harus diperbaiki. Kalau dibilang bahwa kita terlalu ingin menunjukkan prestasi dengan banyaknya siswa masuk ke perguruan tinggi itu salah, Pak. Kami di Dinas Pendidikan lebih berfokus bagaimana anak yang ada di daerah ini mau bersekolah dulu. Kalau dia sudah bersekolah, insya Allah baru kita pancing dia untuk ke perguruan tinggi. Jadi kita jangan hanya melihat di kota, di daerah itu ada yang satu kelas itu 20 orang, tapi anak-anak yang datang cuma 2 orang, 3 orang, yang lain kemana? Cari kerja. Ada kenduri anak bisa libur. Berarti dilihat dari rapor pendidikan Aceh, secara guru nggak cukup, tapi ditopang oleh guru P3K tadi ya. Mencukupi. Dan kualitas guru di Aceh kita akui juga bahwa perlu kita tingkatkan. Betul. Dari rapor pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud disebutkan pada situ guru-guru kita ini masih mengajar dengan pola yang lama. Artinya masih terpusat itu pada guru. Dan itu guru-guru sudah berusia kan, berusia lanjut kan. Jadi sekarang kan ada program guru penggerak. Ya itu guru-guru muda. Itu cerdas sekali saya lihat. Jadi guru-guru dan sekarang pun seleksi guru sudah lebih sportif. Artinya memang sistem yang CAT layak, juga. Ya sistem CAT juga. Yang layak itu sudah mulai ada perbaikan lah. Tetapi guru yang masih mengajar dengan pola lama juga nggak bisa kita anggap dia nggak bagus. Kadang dia tidak mampu dalam bidangnya, tapi dia mampu mengajar karakter, sopan santun, adat, tata budaya. Itu nggak akan didapat di guru-guru yang muda ini. Itu hanya tertinggal pada guru-guru yang usianya sudah mendekati pensiun.
soal kesejahteraan. Iya. Dan itu korelasinya kan dengan sertifikasi. Kalau bicara kesejahteraan guru, bisa saya sampaikan bahwa kalau untuk guru PNS itu hampir 95% sudah bersertifikasi. Sertifikasi di Aceh? Yang PNS 90? 95%. Oh, cuma 5% lagi yang Iya, yang belum bersertifikasi. Tapi kalau guru non PNS sebaliknya, hanya baru 5% yang baru tersertifikasi. Padahal peluang sertifikasi sama sebenarnya kan? Beda, Pak. Gitu. Jadi setiap guru bisa ikut sertifikasi itu kalau dia memang sudah ada jam, mampu mengampu jam, dan dia harus mengikuti tes. Dan tes itu tidak setiap tahun dibuka oleh Kemendikbud. Ya itu urusannya tetap pusat. Kalau sertifikasi kayak saya bilang tadi, kita masih kotak-kotak kebijakannya. Untuk mensertifikasi Kemenak sendiri, kita sendiri. Untuk mensertifikasi guru itu tanggung jawab Kemendikbud. Jadi bukan kewenangan pemerintah provinsi bisa sesuka hati dia. Oh, yuk guru ikut semua sertifikasi dulu semua. Enggak seperti itu. Dia melewati tes dan dilihat persyaratannya udah berapa tahun. Apakah jamnya mencukupi? Karena untuk apa guru semua kita sertifikasi tapi jam mengajarnya nggak cukup, nggak ada. Kita pindahkan, dia nggak mau. Kita tawarkan dia ke daerah yang ada. Anak-anak kita itu hanya bisa menjawab 42 soal dari 100 soal. Oke, berarti nggak sampai 50% ya? Tidak sampai. Ini ya, ini kondisi yang sangat memprihatinkan karena kami beranggapan bendahara sekolah. Iya, banyak. Dan itu memang harus guru atau bisa dari fakultas ekonomi? Dia harus memang tenaga kependidikan, non guru dia. Non guru. Selama ini bendahara BOS itu dijabat oleh guru. Sehingga guru tidak bekerja, selain dia mengajar dia juga harus mengolah uang. Kenapa? Karena tendik tadi, tenaga kependidikan itu ada 5 variabel, ada tenaga administrasi, ada operator sekolah, ada cleaning service, ada satpam, ada jaga malam, bendahara. Nah, jadi ini masih kurang kita. Hanya 4.000 sekian. Yang seharusnya? Yang seharusnya sekitar 8.000. Setengah kita bandingkan dengan jumlah rombel yang ada. Jadi 4.000 dan ini pun ditompang oleh yang non PNS. Oke, diperbantukan oleh non PNS. Sedangkan bendahara itu tidak boleh non PNS, wajib swasta. 75% dari swasta. Itu yang lolos ke Via Harapan dan Bangsa itu dari sekolah swasta. Dari SMP swasta atau MSN swasta. Kenapa kok bisa terjadi itu? Jadi ini kan persoalan pendidikan gratis itu terpenuhi. Itu kan urusan nasional kan? Ya, kalau guru mungkin udah ada solusi dengan P3K yang sudah dibuka. Ada 6.000 guru baru yang sebelumnya di ini guru non PNS sekarang udah berubah status menjadi P3K. Yang untuk tenaga kependidikan sampai hari ini belum ada informasi tentang akan dibukanya penerimaan P3K-nya. Jadi masih akan jadi masalah. Belum ada solusi karena kan harus diangkat jadi pegawai. Yang terakhir. Iya. Apa kira-kira strategi untuk supaya ini kan bicara kotak-kotak ada di Kemenak punya sekolah sendiri, kemudian provinsi punya sekolah sendiri, kabupaten kota punya sekolah sendiri, ya kan? Nasional juga pernah pusat punya perguruan tinggi di daerah, ya kan? Jadi apa sebenarnya atau bagaimana strategi supaya kualitas guru-guru kita ini dapat bagus? Dan ini kan berdampak untuk lulusan kan, baik itu lulusan dari SD, lulusan SMP, lulusan SMA, sederajat dan lulusan perguruan tinggi. Gimana caranya? Kalau kita bicara secara sudut guru dulu ya, jadi dalam asumsi bahwa meningkatnya mutu guru akan meningkatkan mutu siswa. Logika sederhana seperti itu. Guru ini kan bukan anak-anak lagi. Mereka ini adalah orang yang sudah sangat matang pikirannya. Dan di dalam sertifikasi itu disebutkan bahwa dia harus menggunakan 30% untuk meningkatkan kualitas dia dari uang sertifikasi dia. Seharusnya guru itu tetap bisa meningkatkan kualitas. Sedangkan orang untuk naik caleg, naik bupati ada regulasinya, harus wajib baca Al-Quran. Anak nggak ada regulasi. Betul, itu dia. Jadi kan nggak mungkin. Sertifikasi itu untuk bawa rumah. Bayar kredit. Nah, ini kan yang sering terjadi. Nah, jadi kita sangat mengharapkan pertama kesadaran dari guru kita sendiri, artinya budaya dari mereka bahwa mereka harus paham bahwa mereka punya tanggung jawab untuk anak didiknya. Jadi uang yang mereka terima itu untuk meningkatkan kualitas hidup dia, juga untuk meningkatkan kualitas ilmunya. Karena kenapa? Uang diberikan itu adalah untuk meningkatkan kualitas daripada anak didiknya. Yang pertama kita ingin memberi pemahaman kepada guru bahwa harus bergerak sama-sama. Nggak bisa ketika harus menunggu pelatihan dari provinsi. Sekarang pelatihan secara online banyak.
gratis. Bisa ikut webinar, umpama dari Sago ID bisa menghadirkan guru-guru cerdas, nanti kita bicara dengan mereka. Oke, Dan itu bagus tuh. iya, dan bisa belajar secara mandiri, bukan lagi seperti dulu. Nah, dan anak-anak pun sudah bisa diarahkan untuk belajar di perpustakaan dan menggunakan smartphone. Iya, Ini kan namanya smartphone. Ya, Maksudnya pintar. betul. Nah, jadi yang jadi masalah kan orang yang menggunakannya itu belum pintar. Jadi kan bagaimana yang selalu ini kita anggap jadi sisi negatif, gimana kita arahkan menjadi sisi positif, pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi jangan kaku dengan kurikulum yang ada. Sekarang kita udah menuju kurikulum merdeka. Apakah betul kita merdeka? Nampaknya belum. Tapi insya Allah kalau bergerak bersama-sama, guru sama-sama juga belajar, literasinya ditingkatkan, numerasinya ditingkatkan, penguasaan bahasa linguistik ditingkatkan, kemudian kemampuan siswa untuk mengekspresikan artistiknya, seninya juga dibuka yang lebar, insya Allah bergerak pelan-pelan ya. Betul. Apa yang kita buat hari ini mungkin 3 tahun atau minimal 5 tahun kan? baru terukur, bukan hari ini. Betul. Tapi kritikannya selalu hari ini. Itu biasa. Apa namanya? Tadi menarik itu menyangkut dengan suksesi beberapa yang kira-kira guru-guru yang inspiratif. Ya, kita hadirkan Pak, bicara mungkin bisa Bapak fasilitasi. Siap, ini ruang terbuka, ini ruang edukasi. Jadi guru itu bukan hanya harus cerdas Pak, tapi harus menyenangkan. Betul. Nah, mungkin kita merasa sendiri ketika pelajaran matematik masuk, kita keluar semua. Tapi ketika pelajaran olahraga, walaupun sakit kita ikut senang. Ada guru tertentu memang kita senang gitu. Nah, lalu anak-anak datang, karena ketika guru itu menyenangkan, walaupun sedikit yang disampaikan itu bisa diterima dengan oleh siswa. Tapi kalau guru itu sudah tidak menyenangkan, tidak disukai oleh siswa kan akan sulit. Dan ini pun harus kita akui bahwa guru ini orang dewasa. Betul. Dan dia memiliki masalah sosial. Betul. Bukan hanya sekolah yang dia bikin. Kadang-kadang gimana kondisi ekonominya, kondisi perjalanan dia dari sekolah itu kadang ada yang sampai 30 km melewati medan yang sulit, datang ke sekolah. Ini kan harus kita hargai. Kemarin pernah dari Aceh Selatan ya, yang ke Ya, di Aceh Selatan itu kita buka kelas jauh itu 3 jam kita naik boat itu ke Alugejrun. Berapa kelas udah kelas jauh? Berapa tempat udah kelas jauh? Sudah 3. Kenapa dibuka kelas jauh tuh? Karena anak di sekolah di daerah tersebut kalau kita buka kelas mubazir. Kalau kita buka sekolah, karena jumlah siswanya nggak ramai, cuma 10-5 orang. Itu di mana-mana aja, Pak? Itu ada di Alugejrun, kemudian ada di Jamat, ada di Penarun Aceh Timur. Jadi kelas jauh itu kita buka untuk memastikan anak-anak yang sudah tamat SMP tadi, dia bisa bersekolah tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Tapi gurunya yang kita bawa ke sana. Dan itu Dinas Pendidikan support. Sudah kita lakukan. Dan makanya saya katakan tadi, guru itu dia punya masalah dan problema masing-masing. Ada guru yang di kota dia cuma dari samping rumah ke samping rumah udah sampai dia ke sekolah. Ada guru yang di pedalaman, dari rumah dia naik sepeda motor, simpan sepeda motor, naik boat lagi. Jadi kan harus kita apresiasi. Betul. Kondisinya nggak sama. Jangan kita berharap bahwa kondisi di daerah itu akan sama dengan kondisi yang di kota. Itu nggak sportif ya. Makanya kadang kita ketika ada guru-guru, adalah mungkin dari pemerintah nanti kita usahakan usulan tunjangan kemahalan kalau kita disetujui. Termasuk award, Bang. Program penghargaan untuk guru-guru yang pedalaman, yang mengabdi. Mungkin itu masukan yang sangat bagus, Pak. Ya. Tapi dengan dana terbatas ini harus khusus tinggal 1% ya. Itulah kondisi ya, Pak. Baik, makasih Pak Mursal. Saya senang atas kehadirannya. Makasih, dan orang-orang ini senang juga nih. Ya, kehadiran Pak Mursal artinya berbagi dalam ruang edukasi ini. Makasih Pak Mursal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.